Tapi salah satunya adalah Era Kartini yang menjadi pejuang. Sebagai Kartini kan role model kita Iya nih ya, betul. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kembali lagi bersama saya, Valentina Nurlaksmi sebagai host. Kali ini kita akan membahas tentang Hari Kartini bersama Ibu Iin. Sebelum kita membahas dan membincang-bincang mengenai Hari Kartini beserta RA Kartini, saya akan membacakan profil Ibu Iin terlebih dahulu ya teman-teman. Ibu Iin merupakan salah satu dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah. Beliau merupakan Ketua Harian MUI bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja. Kemudian beliau merupakan Wakil Ketua Forum Perempuan Umat Beragama dan juga merupakan LKBH Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat siang Ibu Iin. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah mudik ya Bu? Udah mudik kemana nih Bu? Udah ya, mudik membawa sisa-sisa masuk angin. Kurang enak badan ya? Badan. Oke, Masya Allah, tapi tetap kesini loh. Sehat, teman-teman. alhamdulillah. Semangat yang kuat untuk semuanya. Podcast untuk ya. kita ya. Siap. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Bu Iin? Rutinitas saja ya. Saya di Pusat Studi Gender dan Anak di kampus di LP2M, kemudian mengajar biasa, kemudian aktivitas sosial seperti biasa, dan yang pasti ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga juga super sibuk banget sih ini ya. Iya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Hari Kartini nih Bu. Kebetulan hari ini Hari Kartini ya teman-teman. Kita akan membahas tentang siapa sih RA Kartini ini menurut Ibu. Tanggal 21 April itu si Indonesia memperingati ya sebagai Hari Kartini. Betul. Siapa sih RA Kartini itu ya? RA Kartini itu seorang tokoh perempuan pendobrak pendidikan, dan dia yang berusaha semangat sekali menyertakan pendidikan untuk perempuan. Jadi perempuan dibuat melek semuanya lewat tulisan-tulisan beliau yang dikirim ke sahabatnya di Belanda, yang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Betul sekali. Nah, pada tahun 1964 RA Kartini dijadikan sebagai pahlawan nasional, dan disitulah RA Kartini dijadikan sebagai tokoh perempuan. Walaupun tokoh perempuan banyak ya di Indonesia ya, tapi salah satunya adalah RA Kartini yang menjadi pejuang emansipasi wanita, di mana wanita bisa mengenyam pendidikan dan wanita dibuat untuk bisa menjadi pintar. Dan RA Kartini ialah menjadi seorang perempuan yang tangguh ketika dia harus dijodohkan dengan satu bupati Rembang, tapi dia tetap memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan. Dia membuat sekolah Kartini School saat itu, dan disitulah Kartini mendorong kepada perempuan-perempuan supaya perempuan-perempuan itu bisa ikut sekolah. Karena dengan sekolah, dengan pendidikan, dia berpikir semua perempuan bisa menjadi cerdas. Dengan cerdas perempuan itu, perempuan bisa menjadi apapun yang dia akan cita-citakan. Dan termasuk dia menjadi kesetaraan dengan terhadap laki-laki. Karena saat itu kan yang bersekolah hanya laki-laki saja, betul. Perempuan tidak sekolah. Gitu. Masya Allah sekali ya RA Kartini ini. Yeah. Menurut Bu, nilai-nilai apa saja nih yang bisa kita dapatkan dari RA Kartini atas perjuangannya nih Bu? Yang pertama sebenarnya ketangguhan beliau ya. Ketangguhan beliau saat itu dengan mungkin beda dengan seperti saat ini ya. Sarana prasarana kita sekarang kan banyak ya. Kalau dulu kan mungkin dengan keadaan yang apa adanya, tapi dia mempunyai sifat yang tangguh untuk bisa membuat cita-cita dia untuk tercapai gitu. Salah satu itu tadi dia ingin sekali perempuan-perempuan itu bisa sekolah, dan perempuan-perempuan itu harus cerdas. Ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita aplikasikan ya dalam keseharian kita terhadap tokoh Kartini tadi. Dia selain tangguh, kemudian dia juga rendah hati, kemudian dia sederhana, kemudian dia punya pendirian yang kuat, dan dia cerdas. Satu hal yang bisa kita pelajari
betapa beraninya gitu. Beraninya seorang Kartini perempuan untuk menyuarakan bahwa dia ingin sekolah gitu loh. Dia ingin membuat Kartini School untuk sekitarnya, bisa perempuan di sekitarnya itu bisa sekolah. Dan itu yang harus kita punyai, sifat-sifat seperti itu gitu. Terkadang kan kita tidak berani ya untuk bisa untuk speak up gitu, untuk bisa sama-sama menyuarakan kepada masyarakat bahwa hal ini adalah yang harus kita perjuangkan. Tapi saat itu seorang Kartini yang dengan keadaan yang tidak seperti sekarang, banyak kan fasilitas sekarang ya, tapi dia dengan berani dan tangguh untuk memperjuangkan cita-cita emansipasi wanita. Dan sekarang kita rasakan semuanya berkat era Kartini. Artinya juga dorongan kita semua ya. Sekarang kita perempuan sekarang setara dengan laki-laki. Setara di sini mungkin harus kita bedakan ya. Artinya secara naluri perempuan itu tidak bisa disamakan dengan laki-laki kan ya. Karena naluri alamiah kita perempuan dan laki-laki berbeda. Namun perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama di ruang publik. Dan itu menjadi tonggak sejarah kita dari cita-cita seorang Kartini. Betul. Kemudian dari RA Kartini ini untuk para mahasiswa mungkin ya Bu, bagaimana cara agar kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dari RA Kartini dalam kehidupan kita sehari-hari nih Bu. Sebagai Kartini kan role model kita nih ya, sebagai perempuan. Sekarang perempuan sudah banyak yang kuliah kan, betul. Sudah banyak jadi menteri, presiden kita pernah punya ya, Banten juga kita pernah punya bupati perempuan. Dan sekarang perempuan sudah banyak ya mendominasi beberapa ruang-ruang publik. Sebetulnya hal yang terpenting adalah kita harus bisa mengupgrade diri kita ya. Jadi kita bisa tidak mengupgrade diri kita gitu. Dan itu merupakan nilai-nilai syukur yang harus kita punyai gitu. Jangan sampai kita ya sudahlah begini saja gitu. Nah, itu yang nilai-nilai Kartininya tidak muncul gitu. Karena Kartini saat itu ketika dia di tengah beberapa kendala yang dia hadapi, dia dengan berani gitu. Nah, dia berusaha untuk mengupgrade diri dia. Saya mesti seperti apa? Dia tulis buku surat-surat kepada temannya. Dia sampaikan keluhan-keluhan dia. Ada kata-kata yang saya bacakan ya. Ini saya terkesima terus. Sekali, Bu. Ya, dia bilang begini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gulita, lahir pagi membawa keindahan. Nah itu kan jadi kalau mungkin menurut ahli bahasa kata-kata yang memotivasi kepada semua perempuan. Betul. Tidak selamanya awan itu Iya. mendung. Jadi besok akan cerah. Jadi itu kita harus selalu mengupgrade diri kita. Dan itu merupakan nilai poin terlebih untuk seorang perempuan. Nah, dan itu harus dimotivasi terus kepada semua perempuan-perempuan dan kepada semua mahasiswa yang ada di UIN Banten ini gitu. Kemudian bagaimana ya Bu cara agar menginspirasi perempuan-perempuan sekitar kita agar menerapkan nilai-nilai tersebut gitu loh, agar mereka terinspirasi nih untuk menjadi wanita yang berkembang, wanita yang tidak bisa memotivasi untuk mengupgrade diri ya. Betul. Saya membaca beberapa historinya, sejarahnya era Kartini. Ada beberapa pointer yang saya bisa ambil. Yang pertama tadi dia berani. Dia berani berjuang untuk melakukan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Bagaimana emansipasi perempuan harus bisa berjuang dan sama dengan laki-laki, khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua dia sederhana sekali. Dia terlahir kan ningrat kan. Dia terlahir ningrat, kemudian dia putra bangsawan. Tetapi pada saat nikah dengan Bupati Rembang dia tidak diresepsikan, hanya akadnya saja gitu. Jadi kesederhanaan ini merupakan satu tampilan seorang Kartini yang harus juga diikuti oleh para generasi sekarang. Artinya kita tidak perlu termakan gengsi dalam media sosial, misalnya harus glamor dan segala macam. Iya betul. Artinya perempuan itu tetap terlihat anggun dalam kesederhanaan kita. Perempuan itu bisa terlihat cerdas juga dalam kesederhanaan dia. Tidak mesti kemudian glamor, tidak mesti kemudian dia harus tampil wah dan segala macamnya. Itu potret-potret dia. Yang kedua, yang selanjutnya itu rela berkorban. Jadi bagaimana perjuangan Kartini itu kan sangat berat sekali. Dia mengabdi, kemudian harus menuruti kedua orang tuanya
usia 12 tahun dia kan harus berhenti sekolah, kemudian dia harus dinikah, harus menerima Lamaran. pinangannya, iya, dan itu kan dijodohkan kan. Oh, kalau perempuan sekarang mana ada yang mau seperti itu kan. Artinya dia Inklusif dijodohkan banget oleh ya. orang tuanya, dan itu rela berkorban. Jadi dia berkorban untuk orang yang dia hormati dan orang yang dia sayangi. Nah, saat ini di era sekarang ini kadang kita tidak bisa berdamai dengan situasi. Mementingkan kepentingan diri kita sendiri itu lebih kuat ketimbang mementingkan untuk masyarakat yang luas. Ego ya. Egoisnya sangat, egosentriknya sangat tinggi sekali. Betul, Apa salahnya ketika kita punya ilmu misalnya, kita bisa sampaikan ke sekitar kita. Lingkungan misalnya, teman, sahabat, ataupun yang lainnya. Jadi salah satu posisi rela berkorban yang dipunyai oleh Era Kartini, yang harus juga dipunyai oleh semua perempuan kita, iya. Dan selanjutnya cerdas. Dia seorang anak bangsawan, kemudian dia bisa memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat di lingkungannya. Artinya dia bisa kemampuan yang cerdas. Kecerdasan itu sebetulnya bisa kita olah ya. Artinya semua orang kan punya kemampuan. Betul. Ya. Ada yang kemampuannya di bidang A, ada yang kemampuannya di bidang B, kan berbeda-beda ya. Iya. Tapi dengan kecerdasan itu sebetulnya bisa menumbuhkan perempuan berdaya gitu loh. Jadi ketika perempuan berdaya, sebetulnya masyarakat akan menjadi hebat. Masyarakat akan menjadi suatu masyarakat yang baik. Karena perempuan itu merupakan satu madrasah yang pertama untuk anak-anak. Madrasatul Ula, teman-teman. Jadi ketika perempuannya itu tidak cerdas, bagaimana dia akan bisa menyampaikan betul kepada keluarganya kan? Nah, jadi perempuan itu harus cerdas gitu loh. Nah, ketika dia menjadi seorang madrasah, ketika menjadi seorang guru untuk anak-anaknya, dia bisa menerapkan keilmuannya. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaitkan antara Kartini dengan seorang perempuan gitu. Selain perempuan itu harus cerdas, tidak ada kan yang namanya ibu jari, nggak ada, bapak jari nggak ada ya, yang ada ibu jari ya. Iya, betul. Karena tanpa ibu jari kita yang jari lain nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Iya, begitu kan. Betul sekali. Jadi tidak ada bapak jari, yang ada ibu jari. Atau tidak ada bapak kota negara, yang ada ibu kota negara. Nah, begitu pentingnya. Dari hal sesepele itu saja ya Bu ya. Betul. Jadi saya pernah berbicara, kenapa Bu ya, kan nggak ada bapak kota negara, yang ada ibu kota negara gitu. Betul. Betapa pentingnya sebagai seorang perempuan. Atau kalau kita lihat, Mbak lihat misalnya di luar tidak ada rumah sakit bapak dan anak ya. Ibu dan anak. Jangan-jangan bapak-bapak nggak pernah sakit ya. Jadi yang ada rumah sakit ibu dan anak. Atau bahasa ibu. Apalagi banyak sekali hal-hal yang memuliakan sebagai seorang perempuan. Dan Indonesia punya tokoh perempuan yang sangat-sangat kita kagumi, dan itu menjadi inspirasi untuk kita bersama. Jadi itu mungkin yang bisa kita suarakan kepada semua perempuan, supaya perempuan juga bisa punya nilai-nilai Kartini yang bisa menjadi motivator untuk semua perempuan yang ada di Indonesia ini. Baik Ibu, selanjutnya R.A. Kartini ini sebagai pejuang emansipasi wanita. Nah, menurut Ibu bagaimana nih perempuan-perempuan Gen Z memanfaatkannya Bu? Tentang R.A. Kartini yang sebagai emansipasi wanita. Memanfaatkan itu masyarakat Gen Z Gen itu ya. Z ini kan udah mulai milenial ya. Artinya sepertinya mereka nggak butuh perempuan Kartini apa sih gitu. Karena sekarang sudah bisa merasakan kan, fasilitas sekarang ada, semuanya ada. Namun jangan dilupakan, tadi saya katakan sifat-sifat Kartini yang sangat mulia tadi. Sifat dia rela berkorban, sifat yang sangat dia perhatian terhadap lingkungannya, sifat kemudian kecerdasannya, sifat perhatiannya, dan sifat berani itu. Sifat-sifat itu yang harus mendominasi para milenial di kita ya. Dia berani untuk menyuarakan pendapat dia, tetapi dengan pendapat yang baik. Artinya terkadang jangan sampai kebablasan ya. Jadi ketika menyuarakan ternyata suara dia memang yang salah gitu kan. Tapi ketika itu suara itu benar, kita harus bisa memperjuangkannya itu dengan baik, dan harus bisa berani untuk mengatakan bahwa itu benar gitu. Dan yang kedua, itu tadi, dia harus ada empati dengan masyarakat sekitar. Kadang-kadang empati itu memang sulit untuk didapati. Nah, empati ini harus kita dapatkan jika memang kita punya rasa empati yang besar terhadap masyarakat sekitar tadi. Nah, insya Allah masyarakat milenial kan sekarang masyarakat
yang sangat terbuka sekali kan, semua bisa difasilitasi, semua bisa dipergunakan. Betul, Dan insya Allah itu bisa terpenuhi. Jadi Kartini-Kartini yang sekarang modern itu bisa bermunculan gitu loh. Dan rasanya ruang-ruang publik kita sudah terbuka lebar. Untuk memperoleh keilmuan kita sudah tidak ada lagi batasan untuk perempuan dan laki-laki. Semua perempuan dan laki-laki punya fasilitas yang sama kan? Betul. Tidak ada misalnya sekolah ini hanya untuk perempuan saja atau sekolah laki-laki saja, nggak ada kan? Iya. Tetapi itu tadi sekarang tinggal kemauan diri kita. Kita mau nggak mengupgrade diri kita? Kita mau nggak untuk sekolah? Kita mau tidak untuk mencari keilmuan? Makanya jangan hanya cukup sampai di sini saja, karena menimba ilmu itu kan dari lahir kita sampai ke liang lahat. Terus setiap hari kita menimba keilmuan, dengan menimba keilmuan yang terus menerus, insya Allah perempuan menjadi seorang perempuan yang sangat cerdas sekali. Amin. Jadi itu tadi, dia di keluarga dia bisa menjadi madrasah untuk anak-anaknya, untuk penerang keluarganya, menjadi penuh kasih sayang kepada keluarganya. Di masyarakat dia bisa menjadikan suatu posisi yang sangat dihargai, tidak hanya, mohon maaf, terkadang hanya sebagai pelengkap saja. Oh, kalau mau jadi dalam kegiatan misalnya seksi konsumsinya perempuan saja deh, nggak usah misalnya laki-laki. Loh, kenapa kalau laki-laki jadi seksi konsumsi kan nggak jadi masalah kan? Nah, itu tadi itu karena mungkin ada pandangan masyarakat bahwa perempuan tuh hanya di dapur yang masih saja. memikir seperti itu ya? Nah, itu di dapur saja. Udah perempuan di dapur saja misalnya. Itu perempuan di kasur saja, dapur, sumur, kasur. Nah, itu kan tidak seperti itu. Tapi perempuan bisa mengupgrade diri dia. Perempuan bisa memotivasi, perempuan bisa tampil, tapi dengan tidak meninggalkan kodrat dia sebagai seorang perempuan. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai kodrat dia sebagai seorang perempuan terabaikan. Dia tidak mau mengurus keluarganya misalnya, dia tidak mau mengurus anaknya atau suaminya dan sebagainya. Gak harus karir terus juga ya Bu ya, betul. tanggung jawab is number one. Kodrat perempuan itu tidak boleh dilupakan. Karenanya sangat disayangkan ya umur Kartini yang sangat muda sekali, karena Kartini meninggal saat dia melahirkan putranya. Jadi seminggu setelah melahirkan Kartini meninggal, dan itu merupakan bagian pengorbanan Kartini yang sangat besar sekali gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang semua perempuan-perempuan di Indonesia tumbuh dan semua punya semangat yang sama untuk bisa memotivasi emansipasi terhadap perempuan. Oke, lalu kemudian Ibu atas adanya Hari Kartini ini pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sekitarnya? Boleh. Yang pertama saya khususkan kepada semua mahasiswi di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Terus mengupgrade diri keilmuan kita. Terus memberikan keilmuan yang banyak kepada diri kita. Karena dengan keilmuan dan kecerdasan yang kita miliki, insya Allah bisa menebarkan manfaat kepada semua orang. Memberikan manfaat kepada semua orang, memberikan arti kehidupan yang baik kita sebagai manusia. Dan perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan menjadi motivator kita di tengah-tengah masyarakat, dan perempuan bisa menjadikan lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semua, kali ini sudah bicara panjang ya dengan Ibu Iin dan segala perbincangan tentang RA Kartini ini ya Bu ya, yang luar biasa. Jangan lupa pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iin, bahwasannya wanita harus cerdas, harus rela untuk berkorban dan bertanggung jawab pastinya teman-teman semua. Karena perempuan adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, dan perempuan yang cerdas akan membuat dunia ikut cerdas ya Bu ya. Generasi yang hebat juga. Generasi yang hebat, menciptakan generasi yang hebat. Sekian dari kami. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Iin. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih juga teman-teman semua. Mungkin cukup dari saya, Valentina Laksmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.